Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Aditya dengan NIM C1B022179 pada mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SMM. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada beliau karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai alat dari Total Quality Management. Alat dari Total Quality Management adalah metode, teknik, atau pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk menerapkan prinsip-prinsip total quality management dalam operasi mereka. Alat-alat ini membantu dalam mengelola dan meningkatkan kualitas produk, layanan, dan proses secara keseluruhan. Alat-alat total quality management digunakan untuk menganalisis, mengukur, memantau, dan memperbaiki kinerja organisasi dengan fokus pada kepuasan pelanggan, pengurangan biaya, peningkatan efisiensi, dan pencapaian tujuan kualitas. Langsung saja pada alat total quality management yang pertama, yaitu diagram Pareto. Diagram diagram Pareto atau yang sering disebut sebagai Pareto chart adalah manajemen kualitas yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah berdasarkan prinsip 80 per 20. Ia mengatakan bahwa sebagian besar efek berasal dari sebagian kecil dari penyebabnya. Diagram ini menggambarkan data dalam bentuk bar chart yang digunakan dalam urutan turun secara berdasarkan frekuensi atau dampaknya, dengan garis tren yang menunjukkan akumulasi presentasi dari total. Langsung saja pada contohnya, sebuah pabrik manufaktur yang memproduksi komponen mesin mengalami beberapa jenis cacat pada produk mereka. Mereka mengumpulkan data tentang jenis-jenis cacat yang terjadi selama periode waktu tertentu. Setelah pengumpulan data, mereka menggunakan diagram Pareto untuk menganalisis dan memvisualisasikan data tersebut. Berikut adalah hasil analisis mereka. Cacat A 120 kejadian, cacat B 80 kejadian, cacat C 50 kejadian, cacat D 30 kejadian, dan cacat lainnya total 20 kejadian. Dengan menggunakan diagram Pareto, data diurutkan berdasarkan jumlah kejadian dan bar chart ditampilkan dengan akumulasi persentase. Garis tren menunjukkan kontribusi kumulatif dari setiap kategori cacat. Dari diagram Pareto, hasilnya mungkin menunjukkan bahwa cacat A merupakan penyebab paling umum dari masalah, yang menghasilkan sekitar 40% dari total cacat, diikuti oleh cacat B dengan sekitar 27% dan seterusnya. Dengan demikian, perusahaan dapat fokus pada perbaikan cacat A terlebih dahulu untuk mendapatkan dampak terbesar dalam meningkatkan kualitas produk mereka. Dengan menggunakan diagram Pareto, perusahaan dapat memprioritaskan sumber daya dan upaya perbaikan mereka dengan lebih efektif, serta mengurangi waktu dan biaya yang dihabiskan untuk menangani masalah-masalah kecil yang mungkin memiliki dampak lebih kecil terhadap kualitas produk secara keseluruhan. Alat kedua yaitu diagram Ishikawa. Diagram Ishikawa juga dikenal sebagai fishbone diagram atau cause and effect diagram. Merupakan alat visual yang digunakan untuk menganalisis penyebab suatu masalah atau situasi kompleks. Diagram ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara berbagai faktor yang mungkin berkontribusi terhadap masalah yang dihadapi. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab utama dari suatu masalah. Yang kedua, menganalisis hubungan antara berbagai faktor yang berkontribusi terhadap masalah tersebut. Serta yang ketiga, yaitu merencanakan tindakan perbaikan yang tepat untuk mengatasi masalah. Contohnya, sebuah pabrik manufaktur mengalami penurunan kualitas produk dalam beberapa bulan terakhir. Mereka mengalami peningkatan jumlah cacat, retur pelanggan, dan keluhan terkait kualitas. Untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab utama dari penurunan kualitas, tim perbaikan kualitas menggunakan diagram Ishikawa. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Tim mengidentifikasi masalah sebagai penurunan kualitas produk. Selanjutnya, tim membuat diagram dengan menggunakan faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebabnya, seperti bahan baku, metode produksi, tenaga kerja, ataupun mesin. Analisis penyebab. Tim mengumpulkan data terkait setiap faktor penyebab untuk mengevaluasi kontribusinya terhadap penurunan kualitas menggunakan teknik seperti analisis statistik,
serta observasi lapangan. Setelah menganalisis penyebab-penyebab potensial, tim memprioritaskan tindakan perbaikan yang paling efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah kualitas. Alat ketiga, yaitu Statistical Process Control atau SPC, merupakan metode yang digunakan dalam manufaktur dan industri lainnya untuk memantau, mengontrol, dan meningkatkan proses produksi dengan menggunakan teknik statistik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses tersebut tetap berada pada batas-batas yang dapat diterima, sehingga produk atau layanan dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Contoh kasus, produksi botol plastik. Sebuah pabrik manufaktur botol plastik menggunakan SPC untuk memastikan bahwa dimensi botol yang diproduksi tetap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Langkah-langkah implementasinya, yang pertama yaitu pengumpulan data. Tim produksi mengumpulkan data tentang dimensi botol plastik, seperti tinggi dan diameter, dari berbagai sampel yang diambil secara berkala selama proses produksi. Kedua, melakukan analisis awal. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara statistik untuk menentukan nilai rata dan variasi proses atau standar deviation. Yang ketiga, yaitu pembuatan control chart. Dengan menggunakan nilai mean atau nilai yang rata-rata dan standar deviation dari data, pabrik membuat control chart untuk setiap dimensi botol. Grafik tersebut menunjukkan batas atas UCL dan batas-batas bawah LCL yang ditentukan berdasarkan karakteristik statistik proses. Langkah keempat yaitu pemantauan proses. Selama proses produksi berlangsung, operator memantau dimensi botol yang digunakan dan memasukkan data pengukuran ke dalam control chart. Yang kelima, interpretasi control chart. Jika data pengumpulan berada di antara batas atas dan batas bawah, proses dianggap dalam kontrol. Namun, jika data pengukuran melebihi batas tersebut, ini menunjukkan adanya penyimpangan dari proses yang diinginkan dan mungkin memerlukan tindakan perbaikan. Langkah terakhir yaitu tindakan perbaikan. Jika terjadi penyimpangan dari proses yang diinginkan, tim produksi melakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab dan mengambil tindakan perbaikan yang sesuai untuk memastikan bahwa proses kembali ke dalam kontrol. Dengan menggunakan SPC, pabrik dapat secara efektif memantau dan mengontrol proses produksi botol plastik mereka, mengidentifikasi penyimpangan secara tepat, dan mengambil tindakan perbaikan yang sesuai untuk menjaga kualitas produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikutnya yaitu Kaizen. Kaizen adalah konsep manajemen yang berasal dari Jepang yang terus berfokus pada perbaikan berkelanjutan atau perbaikan terus-menerus dalam proses, produk, ataupun layanan. Hal ini melibatkan upaya dari semua anggota organisasi, dari pekerja hingga manajemen tingkat atas, untuk terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, produktivitas, serta kepuasan pelanggan. Contoh penerapan Kaizen dalam sebuah perusahaan. Studi kasus pabrik manufaktur. Sebuah pabrik manufaktur menggunakan konsep Kaizen untuk meningkatkan proses produksi mereka. Berikut adalah contoh implementasi Kaizen dalam pabrik tersebut. Yang pertama, tim Kaizen. Pabrik membentuk tim Kaizen yang terdiri dari anggota dari berbagai departemen, seperti operator produksi, manajemen kualitas, dan manajemen tingkat atas. Yang kedua, sesi perbaikan. Tim Kaizen secara berkala mengadakan sesi perbaikan di lantai pabrik, di mana mereka mengevaluasi proses produk secara rinci dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Yang ketiga, pengumpulan ide. Selama sesi perbaikan, semua anggota tim diajak untuk memberikan ide dan saran untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, atau keselamatan dalam proses produksi. Yang keempat, implementasi perubahan. Setelah ide-ide perubahan, yang keempat, implementasi perubahan. Setelah ide-ide perbaikan dikumpulkan, tim Kaizen bekerja sama untuk mengimplementasikan perubahan tersebut
dalam proses produksi. Perubahan dapat berupa penyesuaian kecil dalam tata letak pabrik, perubahan dalam metode produksi, ataupun penetapan praktik terbaik yang terbaru. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Setelah perubahan diimplementasikan, pabrik terus memantau kinerja proses produk untuk mengevaluasi efektivitas perubahan tersebut. Jika diperlukan, penyesuaian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keenam, siklus kontinu. Proses perbaikan berkelanjutan menjadi siklus berulang yang terintegrasi dalam operasi sehari-hari pabrik. Tim Kaizen terus mencari cara untuk meningkatkan proses produk dan memastikan bahwa pabrik tetap kompetitif dan responsif terhadap perubahan pasar. Dengan menerapkan Kaizen, pabrik manufaktur tersebut dapat menciptakan lingkungan kerja yang mempromosikan inovasi, kolaborasi, dan perbaikan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Tools berikutnya yaitu benchmarking. Benchmarking adalah proses perbandingan kinerja, praktik, atau proses pada suatu organisasi dengan organisasi-organisasi terbaik dalam industri atau sektor yang sama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam kinerja dan praktik, serta mengadopsi praktik terbaik untuk meningkatkan kinerja organisasi sendiri. Benchmarking membantu organisasi untuk belajar dari yang terbaik di bidangnya dan meningkatkan daya saing mereka. Contoh penerapan benchmarking pada sebuah perusahaan. Studi kasus perusahaan e-commerce. Sebuah perusahaan e-commerce yang berkembang pesat ingin meningkatkan layanan pelanggan mereka dan mengoptimalisasikan pengiriman barang. Contoh implementasi benchmarking dalam pabrik tersebut. Yang pertama, identifikasi area kerja yang dibutuhkan. Perusahaan e-commerce mengidentifikasi bahwa layanan pelanggan dan manajemen rantai pasokan adalah dua area kritis yang membutuhkan perbaikan. Yang kedua, pemilihan organisasi benchmark. Perusahaan memilih perusahaan memilih beberapa perusahaan e-commerce terkemuka dalam industri yang dikenal karena layanan pelanggan yang unggul dan manajemen rantai pasok yang efisien. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Perusahaan e-commerce mengumpulkan data tentang praktik layanan pelanggan dan manajemen rantai pasok dari organisasi benchmark yang dipilih. Hal ini mungkin melibatkan survei, wawancara, atau pemeriksaan langsung atas proses mereka. Yang keempat, analisis data. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh perusahaan e-commerce. Yang kelima, penetapan perbaikan. Berdasarkan hasil analisis, perusahaan e-commerce mulai menerapkan praktik-praktik terbaik yang mereka temukan dari organisasi benchmark. Misalnya, mereka dapat memperkenalkan sistem dukungan pelanggan 24/7 selama 1 minggu, atau menggunakan teknologi terbaru dalam manajemen rantai pasokan mereka. Yang keenam, pemantauan kinerja. Setelah penerapan perbaikan, perusahaan terus memantau kinerja mereka dalam hal layanan pelanggan dan manajemen rantai pasokan. Mereka membandingkan kinerja mereka dengan organisasi benchmark untuk memastikan bahwa mereka di jalur yang benar untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan melakukan benchmarking, perusahaan e-commerce dapat mengidentifikasi praktik terbaik dalam industri mereka dan mengadopsinya untuk meningkatkan layanan pelanggan dan efisiensi operasional mereka. Hal ini membantu mereka untuk terus kompetitif dan memenuhi ekspektasi pelanggan yang terus berkembang. Selanjutnya yaitu Quality Function Deployment. Merupakan sebuah metodologi yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi karakteristik produk atau layanan yang spesifik. QFD membantu dalam memastikan bahwa desain produk atau layanan memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan secara tepat. Contoh penerapan QFD dalam perusahaan. Studi kasus perusahaan otomotif. Sebuah perusahaan otomotif berencana merilis model mobil baru. Mereka ingin memastikan bahwa desain mobil tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan mereka untuk mencapai dengan baik. Untuk mencapai tujuan ini, mereka menggunakan QFD dalam proses desain mereka. Langkah-langkah implementasi QFD.
Yang pertama, mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan. Tim desain mobil mengumpulkan data tentang preferensi dan kebutuhan pelanggan melalui survei, wawancara, dan analisis pasar. Mereka mengidentifikasikan faktor-faktor seperti kinerja mesin, keselamatan, kenyamanan, harga, serta efisiensi bahan bakar sebagai beberapa kebutuhan utama pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasikan atribut produk. Tim desain kemudian Tim desain kemudian menentukan atribut-atribut produk yang berkaitan dengan kebutuhan pelanggan yang diidentifikasikan sebelumnya. Misalnya untuk kebutuhan kinerja mesin. Atribut seperti kekuatan mesin, akselerasi, efisiensi bahan bakar, mungkin menjadi pertimbangan. Yang ketiga, pembuatan matriks QFD. Tim menggunakan matriks QFD, Tim menggunakan matriks QFD atau Host of Quality untuk menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan atribut produk. Mereka menilai tingkat kepentingan setiap kebutuhan pelanggan dan kemudian menilai sejauh mana setiap atribut produk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keempat, analisis dan perbaikan. Setelah matriks QFD dibuat, tim melakukan analisis untuk mengidentifikasikan area-area di mana atribut produk belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelanggan. Mereka kemudian membuat rencana perbaikan untuk memperbaiki atau meningkatkan atribut produk yang relevan. Yang kelima, implementasi perbaikan. Tim desain mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan dalam desain mobil dan memperhatikan hasil analisis dari matriks QFD. Ini mungkin melibatkan perubahan dalam spesifikasi desain, bahan bakar, atau fitur-fitur tambahan. Dengan menggunakan QFD, perusahaan otomotif dapat memastikan bahwa desain mobil baru mereka secara efektif memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Hal ini membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat posisi mereka di pasar otomotif. Sekian presentasi dari saya. Maaf, tidak ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia.